Pendidikan Karakter kelas 9 SMP Negeri 5 Depok tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9C, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi Bu Nur pada pendidikan karakter kali ini adalah pembinaan wali kelas oleh wali kelas masing-masing. Yang disampaikan oleh wali kelas masing-masing tiap kelas. Oke, kita lanjutkan. Ucapan selamat saya sampaikan kepada kalian. Kalian sekarang sudah kelas 9. Tidak lagi menjadi anak yang tidak menjadi kelas yang ada kakaknya. Sekarang kalian menjadi kakak yang paling besar. Itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, kalian menjadi senior di antara kelas-kelas lain, kelas 7 maupun kelas 8. Apa kaitannya? Sehingga karena kalian menjadi kakak tertua di sekolah ini, maka otomatis kalian menjadi contoh adik kelasmu dalam segala hal. Hal apapun kalian akan menjadi panutan. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian dewasa dalam bertindak. Artinya apa? Sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus memikir dulu apa akibatnya. Jangan sampai kalian asal bertindak, asal berperilaku tanpa memikirkan efek atau akibat setelah itu. Apalagi sportif dan bertanggung jawab. Oke, dua sifat ini perlu kalian kembangkan. Jangan sampai kalian bertindak tetapi tidak mengakui apa itu tindakan kalian apa enggak. Kalau peribahasa Jawa berkata mabuk nyilih tangan, itu tidak boleh. Kita lanjutkan. Nah, ini yang jadi penting buat kalian. Itu kalian menjadi pusat perhatian Bapak Ibu guru di sekolah, karena kalian menjadi siswa yang paling besar, maka secara akademik maupun yang lain itu kalian akan diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, dengan harapan supaya kalian nanti pas lulus itu menjadi siswa yang memang benar-benar diharapkan sekolah maupun menjadi harapan diri kamu sendiri. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, kamu kalau bertindak atau memutuskan sesuatu itu harus dipikir terlebih dahulu. Jangan sampai asal bersikap, asal ngomong, asal-asalan, sehingga kalian kalau terjadi akibat itu kalian akan bingung sendiri. Ya, apalagi mulai sekarang kelas 9 kamu mulai berpikir mempersiapkan masa depan. Kalau kemarin kamu senang-senang hura-hura di kelas 8 maupun kelas 7 sedang asik-asiknya menjadi siswa SMP, tetapi mulai sekarang kalian harus berpikir akan melanjutkan kemana, sekolah mana yang kamu ingini, dan cara apa supaya harapan kamu itu terkabul di kedepannya. Ya, apalagi yang harus kamu persiapkan, maksimal ikhtiar atau usaha lahir batin. Artinya secara lahir kalian belajar bersungguh-sungguh, mengurangi masa bermain, artinya tetap bermain tetapi dibatasi, kemudian les, kemudian belajar dengan teman, belajar kelompok, secara lahir. Kemudian secara batin kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Kalau yang kemarin kelas 8 sudah rutin, sudah genap sholat 5 waktunya, dilanjutkan. Alhamdulillah, di kelas 9 ini ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Tapi bagi kalian yang kemarin kelas 8, itu masih sholat 5 waktunya bolong-bolong atau belum lengkap, maka mulai kelas 9 ini dilengkapi dan dirutinkan. Oke, apalagi ya sebelum berlanjut ke hal yang lain, kita sepakat sebagai warga atau keluarga 9C. Tiap Bu Nur memberikan pembinaan pertama sebagai wali kelas, ini belum tekankan
Kita sekarang menjadi satu keluarga 9C. Apa konsekuensinya? Sebagai sebuah keluarga, kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Artinya apa yang terjadi di anggota keluarga satunya, maka menjadi tanggung jawab atau bagian dari anggota keluarga yang lainnya juga. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas 9C, menurut harapkan diselesaikan secara musyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Dan setelah diputuskan secara musyawarah, kita sepakat hasil keputusan musyawarah itu dilaksanakan dengan sportif, dengan tanggung jawab, jangan sampai mengambil keputusan sendiri setelah diambil kata sepakat. Solid dalam segala hal, artinya kita kompak. Kalau sudah diputuskan ini, ya kompak apapun yang terjadi. Itu ya, jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri menyalahi yang sudah disepakati. Kemudian ini yang terpenting, tidak membawa permasalahan kelas keluar jalur. Artinya kalau permasalahan kelas 9C itu ya selesaikan secara intern di kelas tersebut. Jangan sampai kalian mencari penyelesaian dengan ngomong, dengan bicara di kelas lain. Ini akan menimbulkan perpecahan. Kemudian yang terakhir itu utamakan kerukunan dan kebersamaan. Oke, benar nggak mau ada geng-gengan di kelas 9C. Geng sini merasa lebih tinggi, geng yang lain merasa lebih senior, sehingga di antara satu kelas itu terkotak-kotak. Utamakan kerukunan, artinya kita sepakat kelas 9C rukun bersama dalam apapun. Oke, kita lanjutkan satu komando. Artinya komando di sini itu dalam koordinasi Bu Nur dipilih menjadi wali kelas 9C, otomatis apapun yang terjadi di kelas 9C ini harus pengetahuan Bu Nur dan dipikirkan bareng. Oke, paham ya sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Kita kontrak sebagai warga kelas 9C. Apa kontrak pertama? Ya, selama BDR, ini ada istilah baru, BDR itu belajar di rumah atau pembelajaran daring atau online, semua mapel harus diikuti. Artinya kalian selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini ada tugas dari semua mapel, harus diusahakan kalian semua mengikutinya dengan aktif. Yang kedua, jika ada halangan terkait dengan BDR, terkait dengan PJJ, maka harus izin di grup kelas 9C atau Japri Bu Nur, tapi oleh bapak atau orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian off atau kalian tidak mengikuti salah satu mapel dalam PJJ, tetapi kemudian saja ini akan terpantau, sehingga nantinya di kemudian hari waktu penilaian itu diambil, kalian akan rugi tersendiri. Oke, kontrak yang ketiga, jika ada hambatan dengan sarana PJJ atau laptopnya tidak ada, HP-nya rusak, kuotanya habis, jaringannya enggak bagus, itu harus segera dikomunikasikan di grup, sehingga nanti akan segera dicari solusinya. Kalau sudah terselesaikan atau ada solusi, ada hambatan tersebut, maka segera aktif lagi mengikuti pembelajaran di rumah. Selanjutnya di kelas 9C ini Bu Nur harapkan hanya ada satu grup kelas dan satu grup orang tua. Tidak boleh ada grup 9C yang lain. Artinya ini ada grup 9C yang Bu Nur masuk sebagai wali kelas. Yang satunya lagi ada grup 9C tetapi Bu Nur tidak masuk, supaya kamu bebas ngobrol, bebas apa-apa. Ini Bu Nur tidak mau seperti itu. Artinya kita sepakat ya, kontrak kita hanya ada satu grup kelas, itu grup siswa, yang satunya lagi grup orang tua kalian. Kalau kemarin di kelas 8 ada semacam itu, sekarang di kelas 9C Bu Nur harapkan tidak terjadi. Oke, kita lanjutkan kontrak kita di kelas 9C yang selanjutnya.
adalah grup kelas yang Bu Nur sampaikan tadi harus dioptimalkan untuk informasi sekolah saja dan hal-hal lain yang terkait dengan urusan sekolah. Artinya apa? Informasi lain tidak usah di-share sekolah kalau tidak ada kaitannya dengan urusan sekolah. Dilanjutkan, semua anggota grup 9C, artinya ini grup kelas, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bu Nur harapkan itu jangan sambil olok-olok di grup ataupun ngomong yang sesuatu yang tidak enak disampaikan di grup, itu Bu Nur nggak mau. Kemudian yang ketiga, obrolan di grup itu menggunakan kata-kata yang sopan, tidak mengejek, tidak mencemooh, dan tidak berkata jorok atau miso. Dan yang terakhir, kontrak kita admin grup yang ada di grup 9C hanya ada 2, yaitu Bu Nur dan Pak Hanung sebagai kesiswaan. Ya, oke. Nah, ini Bu Nur sampaikan alur konsultasi jika ada masalah di kelas 9C. Yang pertama, masalah ada, kita selesaikan secara musyawarah di pengurus kelas. Kalau sudah dibicarakan di pengurus kelas itu belum diketemukan solusinya, maka dilanjutkan. Nah, wali kelas dalam hal ini Bu Nur diberitahu. Kalau pengurus kelas tidak bisa menyelesaikan, langsung beritahu Bu Nur, nanti Bu Nur bantu cara penyelesaiannya. Kemudian kalau pentok wali kelas sudah menyelesaikan, tetapi masalah itu berkembang ataupun harus ditangani oleh pihak yang di atasnya, artinya yang profesional dalam hal itu, maka permasalahan itu dibawa ke BK atau bimbingan konseling. Dan yang terakhir, kalau masalah itu lebih berat lagi, maka harus sepengetahuan kepala sekolah. Oke, Bu Nur ulangi alur konsultasinya seperti itu. Jadi masalah ada, pengurus kelas menyelesaikan, kok tidak selesai, wali kelas dilibatkan, wali kelas juga melibatkan BK, dan terakhir itu keputusan ada di Ibu Kepala Sekolah. Ya, oke. Kesimpulan dari yang Bu Nur sampaikan tadi, ya ini satu kata mutiara dalam bahasa Arab. Bu Nur sampaikan, man jada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan sukses. Ini Bu Nur mau diterapkan di semua warga kelas 9C. Sungguh-sungguh di dalam kebaikan, sehingga kalau kita sungguh-sungguh maka kesuksesan akan kita raih. Yang kedua, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Artinya hidup ini memang harus menyelesaikan masalah satu dengan yang lainnya, sehingga kalau ada masalah kita jangan lari dari permasalahan itu, tetapi kita cari solusinya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, beban berat akan ringan jika diselesaikan bersama. Artinya kerukunan dan kebersamaan kelas 9C ini akan meringankan apa yang terjadi, apa yang ada, masalah apa yang ditanggung bersama oleh kelas 9C. Yang keempat, ini salah satu kandungan dari Quran surat Al-Insyirah, satu kesulitan bersama dua kemudahan. Optimis ya, kalau ada kesulitan itu tidak usah kita itu galau, karena setiap ada kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Lanjut kesimpulan yang ketiga. Setelah kesimpulan yang ini, Bu Nur yakin 9C pasti bisa, 9C pasti kompak, dan 9C insya Allah sukses. Oke, ini yang bisa Bu Nur sampaikan pada kesempatan pembinaan wali kelas di pendidikan karakter kali ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nur ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.